Jika kalian suka permainan catur yang dingin dan membosankan, mungkin channel ini tidak cocok untuk kalian. Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur. Channel khusus partai catur brutal yang penuh kejutan dan pengorbanan perwira secara spektakuler. Semoga sahabat-sahabat semua sehat selalu. Kali ini kami menemukan sebuah partai yang luar biasa dari ajang kejuaraan Eropa tahun 2006 yang berlangsung di Herceg Novi, Montenegro, yaitu antara pecatur Swedia Erik Blomqvist melawan pecatur Hungaria Gyula Pap, yang kini mereka berdua telah meraih titel Grandmaster. Di partai ini kita akan melihat rangkaian langkah mengejutkan sekaligus menggemaskan, yang akan membuat sang raja digiring sangat jauh dari singgasananya. Seindah apa langkah-langkah tersebut? Ikuti sampai video benar-benar selesai, siapkan fokus, bersiaplah tercengang, dan mari kita mulai. Pada permainan kali ini, Erik Blomqvist memegang buah putih dan Gyula Pap memegang hitam. Erik Blomqvist membuka permainan dengan pion E4 dan dijawab pion C5. Putih mengembangkan kuda ke F3 dan hitam pion E6. Putih lalu mendorong pion D4 menawarkan pertukaran dan Gyula Pap menerima tawaran pion kali pion. Seperti yang beberapa kali kita saksikan, ini adalah formasi Sicilian Defense French Variation atau pertahanan Sisilia variasi Prancis. Putih lanjut dengan kuda kali pion dan hitam mengembangkan kuda ke petak C6 membuka kemungkinan pertukaran perwira. Erik Blomqvist menolak dan memilih pengembangan kuda satunya ke petak C3. Hitam memajukan pion ke D6. Putih memberi lanjutan agresif yaitu mendorong pion G4. Ini bisa menjadi pertanda bahwa putih kemungkinan besar tidak akan melakukan rokade sayap raja. Jawaban hitam adalah pion A6 mengawal petak B5 dari pendudukan perwira putih. Gajah petak gelap milik putih lalu meluncur ke E3. Hitam menggeser kuda G ke petak E7. Erik Blomqvist kemudian memundurkan kudanya ke B3. Menteri milik hitam maju ke petak C7. Putih benar-benar menantang permainan terbuka dengan dorongan pion F4. Tentu saja kedua pion ini siap menyerbu sayap raja. Jawaban hitam adalah gajah D7. Putih memajukan menterinya ke D2 sebagai persiapan rokade. Kuda hitam mundur ke C8. Erik Blomqvist melanjutkan rencana dengan melakukan rokade sayap menteri. Hitam langsung menyerbu sayap yang baru rokade dengan pion B5. Raja putih bergeser ke petak D1. Gyula Pap menggeser menterinya ke B7. Erik Blomqvist juga menggeser menteri, kali ini ke F2. Serbuan hitam terus berlanjut dengan terus mendorong pion B4 menyerang kuda, dan kuda putih mundur ke petak E2. Invasi dari hitam terus berlanjut dengan pion A5. Putih menggeser gajah petak terang ke G2 berusaha mencari kontrol terhadap jalur diagonal ini. Hitam pion A4 menyerang kuda dan kuda putih lompat ke D4 membuka kemungkinan pertukaran kuda. Jawaban dari Gyula Pap adalah kuda C8 ke A7. Putih merancang serangan di lajur F dengan menggeser benteng H ke F1. Hitam terus merangsekkan pionnya ke B3 menantang pertukaran. Putih menerima tawaran dan memukul pion tersebut dengan pion C, dan hitam pun menjawab pion kali pion pula. Tentu saja putih tidak memukul pion dan memilih memajukan pionnya ke A3. Hitam menambah armada dengan gajah ke E7 sekaligus sebagai persiapan rokade bagi rajanya. Putih mendorong pion G5 berusaha membatasi ruang gerak gajah gelap milik hitam. Gyula Pap melompatkan kudanya ke petak B5. Erik Blomqvist memutuskan untuk menukar perwira, kuda kali kuda B5 dan dijawab hitam dengan menteri kali kuda. Putih berusaha terus menggempur sayap raja dengan pion F5. Hitam juga mematangkan serangan dengan menteri maju ke C4. Erik Blomqvist memajukan benteng ke D2 mengawal petak C2 dari pendudukan menteri. Kuda hitam ikut menyerang dengan melompat ke E5. Pion H3 dari putih mencegah kuda hitam masuk ke G4. Hitam gajah D3 dengan kemungkinan merangsek ke A5. Putih juga melanjutkan serangan dengan kuda ke G3. Menteri hitam mundur ke petak A6. Putih melanjutkan rencana kuda ke H5 mengancam pion G7. Dan jawaban dari hitam adalah rokade sayap raja. Erik Blomqvist kemudian memundurkan bentengnya ke petak D1. Gajah terang milik hitam meluncur ke B5 mengancam benteng. Putih mengabaikan ancaman dan mengirim menteri ke H4 untuk melancarkan serangan balik. Tapi sayang di titik ini, hitam lebih dulu mendapatkan momentum. Dan kita sampai di segmen kuis. Apa langkah yang akan diambil oleh Gyula Pap? Yang jelas, ini adalah langkah terbaik dan satu-satunya langkah yang benar
agar Raja Putih terkena skakmat maksimal dalam 8 langkah, meski memberi jawaban terbaik di setiap langkahnya. Kesalahan satu langkah saja atau ada langkah terbalik bisa mengakibatkan Putih yang berbalik unggul. Seperti biasa, kami memberi tambahan waktu beberapa detik untuk sahabat-sahabat semua menebak langkah tersebut serta membayangkan lanjutannya. Atau pause video ini sejenak jika memang dirasa perlu. Oke, terima kasih dan selamat bagi yang tebakannya benar. Hitam memulai rangkaian maut ini dengan gajah D3 skak. Putih memberi jawaban terbaik Raja ke A1. Lanjutan dari langkah tersebut adalah yang paling menegangkan. Gyulapap melakukan pengorbanan menteri dengan memukul pion A3 skak. Tak ada jalan lain bagi Putih kecuali memukul dengan pion. Dan mari sama-sama menikmati keindahan orkestra dari Gyulapap selanjutnya. Hitam benteng kali pion skak. Tak ada pilihan, Raja Putih harus maju ke B2. Hitam lanjut kuda C4 skak. Putih memberi jawaban terbaik, Raja maju ke C3. Hitam pion E2 discover skak. Putih lagi-lagi memberi jawaban terbaik, yaitu maju ke B4. Sebenarnya di posisi ini langkah terbaik Hitam adalah mendorong pion promosi menjadi benteng atau menteri dan skak. Tapi sepertinya Gyulapap sengaja memilih jalan yang lebih indah walau sedikit lebih panjang. Dia memilih langkah gajah A5 skak. Raja Putih terpaksa maju ke petak B5. Hitam lanjut benteng B3 skak. Putih kembali memberi jawaban terbaik, yaitu menggeser Raja ke petak C6. Hitam benteng K8 dan kembali skak. Raja Putih terpaksa bergeser ke petak D7. Gyulapap lalu memundurkan bentengnya ke C7 skak. Dan setelah langkah ke-36 tersebut, Putih alias Erik Blomqvist menyerah. Tentu saja, jika permainan dilanjutkan, hanya ada dua pilihan bagi Putih. Pertama, Raja ke E8. Maka Hitam akan mengakhiri dengan benteng B8 skakmat. Pilihan kedua adalah Raja Putih ke D8. Langkah pamungkas dari Hitam tetap sama, yaitu benteng B8 dan itu juga adalah skakmat. Raja Putih menemui ajalnya di baris ke-8 di dekat singgasana Raja lawan. Benar-benar rangkaian serangan indah, mematikan dan terukur dari Gyulapap, di mana dalam prosesnya melibatkan pengorbanan menteri. Jika sahabat-sahabat ingin diskusi tentang kemungkinan langkah tertentu, kami mohon untuk menyertakan pula angka menit dan detik, agar kami tidak gagal paham serta bisa berusaha menjawab dengan baik. Demikianlah video singkat kali ini, semoga sahabat-sahabat semua puas. Dan semoga pula bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Kami atas nama segenap kru channel Wong Catur memohon dukungan like, komen, share, subscribe, dan doa agar channel ini selalu belajar dan makin berkembang. Terima kasih telah menyimak, mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video catur berikutnya.